Jenna Truxemure merupakan mahasiswa pasarjana berusia 30 tahun dari Universitas Johns Hopkins yang menerima pekerjaan di Lululemon Athletica sehingga dia dapat bertemu dengan orang-orang aktif lainnya dan menghadiri seminar yang akan membantunya mengejar gelar Master of Business Administration. Saat bekerja di Lululemon, dia bertemu dengan Brittany Norwood yang berusia 29 tahun saat bekerja di toko tersebut. Dan sama karyawan mengatakan tidak pernah ada masalah di antara kedua wanita tersebut. Pada 11 Maret 2011, Jenna dan Brittany sama-sama bekerja pada shift penutupan di Lululemon di pusat perbelanjaan kelas atas Bethesda Row. Kedua wanita itu saling memeriksa tas di pengunjung malam sesuai kebijakan toko. Jenna menemukan pasang lacing curian di barang-barang milik Brittany. Mereka meninggalkan toko pada pukul 9:45 malam, dan 6 menit kemudian, Jenna menelpon manajer toko untuk memberitahu tentang lacing tersebut. Setelah itu, Brittany menelpon Jenna dan memberitahunya bahwa dia tidak sengaja meninggalkan dompetnya di toko dan harus masuk kembali untuk mengambilnya. Pada pukul 10:05 malam, kedua orang itu masuk kembali ke toko. Beberapa saat kemudian, karyawan di toko apel terdekat mendengar sebuah keributan. Karyawan apel Jenna Serko mendengar suara wanita dan mengatakan, "Jangan lakukan itu. Bicara padaku, apa yang sedang terjadi?" Diikuti oleh 10 orang berteriak dan menunggu. Suara yang sama kemudian berkata, "Tuhan, tolong saya, tolong bantu saya." Karyawan apel tidak menelpon pihak berwenang karena mereka mengira itu hanyalah sebuah drama. Keesokan paginya, manajer Rachel Orty masuk ke Lululemon dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Dia lalu menelpon 911 dan memberitahu petugas operator, "Ada 2 orang di belakang toko saya. 1 orang tampak mati dan 1 lainnya masih bernafas." Lalu polisi tiba di tempat kejadian untuk menemukan Jenna Murray terbaring telungkup di genangan darahnya sendiri, dan Brittany Norwood diikat dengan dasi di kamar mandi toko. Dan membebaskan Brittany yang tampak terguncang, para penyidik mendengarkan kisah anehnya tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Menurut Brittany, saat dia dan Jenna masih toko untuk mengambil dompetnya, 2 pria bertopeng menyelinap masuk dari belakang. Para pria melecehkan kedua wanita itu sebelum membunuh Jenna dan mengikat Brittany sambil menyebut dan menghina rasnya yang diduga membiarkan hidup karena alasan lain. Polisi awalnya memperlakukan Brittany sebagai korban dalam kasus pembunuhan Lululemon. Mereka mulai memburu pelaku. Bertanya kepada toko-toko lokal apakah ada pelanggan yang membeli topeng ski baru-baru ini, dan bahkan mereka mengikuti seorang pria yang cocok dengan deskripsi pembunuh Jenna. Namun penyidik dengan cepat menjadi curiga. Detektif Didi Rufin yang menanai Brittany beberapa kali kemudian berkata, "Itu hanya suara kecil di belakang kepala saya." Ada yang tidak beres dari cara Brittany menggambarkan kedua orang ini. Mereka rasis, berkaos, perampok, pembunuh, seperti manusia terburuk yang Anda gambarkan, bukan? Tiap kali polisi berbicara dengan Brittany, mereka melihat ketidakkonsisten dalam ceritanya. Dia memberitahu polisi bahwa dia tidak pernah berada di dalam mobil Jenna, tetapi detektif menemukan darahnya di pegangan pintu kendaraan mobil Jenna, perpindahan gigi, dan roda kemudi. Pada 18 Maret 2011, Brittany ditangkap atas pembunuhan Jenna dan polisi mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam 11 Maret. Saat persidangan, semuanya terungkap. Mary Ripa, wakil kepala pemeriksa medis untuk negara bagian Maryland, mengatakan kepada juri bahwa Jenna Murray memiliki lebih kurang
dari 331 luka di tubuhnya yang berasal dari setidaknya 5 senjata yang berbeda. Kepala dan wajahnya memar parah dan dipenuhi luka dengan pukulan yang akhirnya membunuhnya. Kemungkinan besar adalah luka tusukan di bagian belakang lehernya yang memutuskan sumsum tulang belakang dan menembus otaknya. Cedera China sangat mengerikan sehingga keluarganya tidak dapat membuka peti mati saat pemakamannya. Telah menggunakan barang-barang keperluan toko untuk membunuh China Murray secara brutal, termasuk palu, pisau, pasak, tali, dan pemotong kotak. Brittany meninggalkan toko dan memindahkan mobil China ke tempat parkir 3 blok jauhnya. Dia lalu duduk di dalam mobil selama 90 menit, mencoba membuat rencana untuk menutupi kejahatannya. Kemudian Brittany kembali ke Lululemon dan menjalankan rencananya. Dia lalu mengambil uang dari mesin kasir untuk melakukan perampokan, mengiris dahinya sendiri, dan memotong luka di celana China untuk membuat tampak seperti telah dilecehkan secara seksual. Brittany kemudian mengenakan sepasang sepatu pria berukuran 14 dan melompat ke dalam genangan darah China dan berjalan mengelilingi toko untuk membuat seolah-olah ada penyerang pria di dalam. Akhirnya dia mengikat tangan dan kakinya sendiri dengan ikatan dan duduk di kamar mandi sambil menunggu pagi. Selama penyelidikan, terungkap juga bahwa Brittany memiliki kebiasaan mencuri dan berbohong. Dia juga sebelumnya meninggalkan salon rambut tanpa membayar layanan setelah mengklaim seorang telah mencuri dompetnya dari tasnya. Mantan rekam tim sepak bola Brittany, Leanna Hughes berkata, "Dia adalah sahabat terbaik saya di perguruan tinggi. Kami berselisih karena gadis itu seperti klepto." Hughes mengklaim Brittany telah mencuri uang dan pakaian darinya. Dilaporkan, manajer Brittany di Lululemon mencurigai dia mengutil, tapi mereka tidak dapat memecatnya tanpa bukti langsung. Ketika China akhirnya mempergokinya beraksi, dia membayar dengan nyawanya. Setelah pertimbangan para juri, Brittany dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia lalu dikirim ke lembaga permasyarakatan wanita di Maryland. Pengacara negara bagian Montgomery County John McCarthy berkata tentang Brittany Wood, kelicikan dan kemampuannya untuk berbohong hampir tidak ditandingi. Meskipun Brittany kemungkinan akan berada di balik jeruji besi selama sisa hidupnya, mereka yang terlibat dalam kasus ini tidak akan pernah melupakan kebrutalan pembunuhan di Lululemon.